Jens Raven menjalani debut manis bersama timnas Indonesia U19. Dia langsung mencetak gol di laga perdana, penampilan perdana di hadapan publik sepak bola Indonesia secara langsung. Jens Raven mencetak 1 dari 6 gol timnas Indonesia U19 ketika membantai timnas Filipina U19 6-0 dalam matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Jens Raven baru bermain di babak kedua. Dia masuk pada menit ke-68 untuk menggantikan Arhan Kaka. Pada menit ke-87, ia membobol gawang Filipina U19. Gol ini menjadi yang pertama untuk Jens Raven buat timnas Indonesia U19 setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Masih berumur 18 tahun, Jens Raven untuk sementara diproyeksikan ke timnas Indonesia U19 lebih dulu. Namun, peluang untuk naik kasta ke jenjang yang lebih senior tetap terbuka untuknya. Kalau nanti Jens Raven makin baikkan bisa saja ada peluang untuk dia di timnas level berikutnya, ucap Arya. Jika dapat menunjukkan tajinya dan bermain matang dengan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, bukan tidak mungkin Jens Raven diberikan kesempatan ke timnas senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September tahun ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat suara soal alasannya Dak Issa berbicara bahasa Indonesia. Shin Tae-yong bergabung dengan timnas Indonesia pada Desember tahun 2019 silam dan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 2027 mendatang. Namun di tahun kelimanya memimpin timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak kunjung berbahasa Indonesia yang membuat kritikan pun ditujukan padanya. Shin Tae-yong mengakui tak bisa memaksakan diri untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi di usianya yang sudah 53 tahun tentu akan sulit belajar bahasa asing. Shin Tae-yong mengakui orang daerah sepertinya seringkali kesulitan dalam berbicara bahkan bahasa Korea sekalipun. Media Vietnam The Tao 247, menyalahkan Indonesia dalam hal ini sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024, setelah timnas Vietnam U19 gagal menang atas timnas Myanmar U19 di laga pertama grup B yang digelar di Gelora tanggal 10 November. The Tao 247 menyalahkan penyelenggara karena tidak menyalakan lampu stadion secara maksimal di laga timnas Vietnam U19 vs timnas Myanmar U19. Terpantau hanya lampu di daerah gawang saja yang menyala maksimal, lampu di bagian lain tidak. Karena itu, ketika bola berada di bagian tengah lapangan, tidak terpantau jelas oleh pemain maupun kamera yang menyorot jalannya pertandingan. Vietnam U19 direpotkan tuan rumah Indonesia karena bermain di stadion gelap. Kualitas organisasi stadion tanggal 10 November Indonesia tidak terjamin, khususnya masalah pencahayaan, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.